Nabi Musa dan Harun akhirnya bertemu dengan Fir'aun yang didampingi beberapa penasehat pemerintah lainnya. "Siapakah kamu berdua ini?" tanya Fir'aun. Nabi Musa pun menjawab, "Kami Musa dan Harun adalah pesuruh Allah. Kami diutus kepadamu agar kau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasanmu, dan menyerahkannya kepada kami agar mereka menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Fir'aun tertawa sinis dan mengejek Musa dengan mengatakan bahwa Musa tidak tahu diri. Dulu ia diasuh dan dibesarkan di istana Mesir, kini malah berbalik menentang Fir'aun. Musa dianggap orang yang tak tahu balas budi. Nabi Musa lalu menjawab bahwa semua itu dikarenakan ulah Fir'aun sendiri. Seandainya Fir'aun tidak memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki, tidak mungkin Musa dihanyutkan di sungai Nil dan akhirnya ditemukan dan diambil sebagai anak angkat oleh istri Fir'aun. Jadi, Musa merasa tidak berhutang budi kepadanya. Hanya Fir'aun sendirilah yang menyebabkan semua itu terjadi. Nabi Musa juga berkata, "Adapun mengenai pembunuhan yang dulu kulakukan adalah akibat godaan setan. Namun peristiwa itu akhirnya menjadi rahmat bagiku. Sebab setelah aku melarikan diri dari negerimu, aku dikaruniai hikmah dan ilmu oleh Allah, dan aku diutus sebagai Rasul. Maka datanglah aku kepadamu untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah." Siapakah Tuhan yang kau sebut-sebut itu? Adakah Tuhan lain di atas bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja? Kata Fir'aun. "Ya, ada, yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, serta Tuhan seluruh alam semesta," jawab Nabi Musa. Demikianlah terjadi perdebatan antara Musa dan Fir'aun. Fir'aun sama sekali tak dapat menolak alasan Musa yang diwakili Harun. Fir'aun akhirnya mengancam Musa dan Harun dengan berkata, "Hai Musa, jika engkau mengakui Tuhan selain aku, maka pasti engkau kumasukkan ke dalam penjara." Nabi Musa berkata, "Apakah engkau akan memenjarakan aku walaupun aku dapat membuktikan dan memberikan tanda-tanda kebenaran dakwahku?" Lalu Fir'aun menantang dan berkata, "Datangkanlah tanda-tanda yang dapat membuktikan kebenaran kata-katamu, jika memang kau benar-benar tidak berdusta." Musa kemudian melemparkan tongkatnya. Mendadak berubahlah menjadi ular yang merayap ke arah Fir'aun. Fir'aun pun lari ketakutan dan minta agar Musa menangkap lagi ularnya. Begitu Musa menangkap ular itu, berubahlah menjadi tongkat lagi. Meski mujizat Nabi Musa telah dikeluarkan, Fir'aun tetap belum percaya. Ia mengira Musa telah mengeluarkan ilmu sihir. Maka ia hendak mengumpulkan ahli-ahli sihir di seluruh kerajaan Mesir untuk bertanding melawan Nabi Musa. Tantangan itu disampaikan kepada Musa, dan Musa menyanggupi tantangan itu. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah para ahli sihir Fir'aun. Para penduduk pun turut menyaksikan adu kepandaian sihir itu. Musa mempersilahkan para ahli sihir andalan Fir'aun untuk menampilkan keahliannya terlebih dahulu. Mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya. Tak lama kemudian, tali-tali dan tongkat yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular. Jumlahnya ribuan ekor. Fir'aun tertawa dengan bangga menyaksikan keahlian para ahli sihirnya. Penduduk pun juga banyak yang terkagum-kagum. Dengan tenang, Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu segera berubah menjadi ular yang sangat besar
dan langsung memakan ular-ular para ahli sihir Firaun. Dalam waktu singkat, ular-ular para ahli sihir Firaun itu habis dimakan oleh ular Nabi Musa. Para ahli sihir itu merasa heran. Apa yang ditampilkan Musa bukanlah sihir yang seperti mereka pelajari selama ini. Sadar akan hal itu, para ahli sihir pun berlutut dan menyatakan diri menjadi pengikut ajaran Nabi Musa. Mereka bertaubat dan hanya menyembah Allah saja. Firaun pun menjadi murka melihat para ahli sihir yang telah bertaubat itu. Ia mengancam akan menyiksa para ahli sihir itu dengan siksaan di luar batas perikmanusiaan. Namun para ahli sihir itu tidak merasa takut. Mereka tetap memilih menjadi pengikut Nabi Musa. Sejak saat itu, terdapat dua aliran di Mesir. Yang pertama adalah mereka yang menyembah Firaun, dan yang kedua adalah para pengikut Nabi Musa. Namun para pengikut Nabi Musa makin lama makin banyak jumlahnya. Sebab ajaran Nabi Musa sangat jelas dan mereka dihormati sebagai makhluk Tuhan sama seperti lainnya. Tidak demikian dengan Firaun yang selalu bertindak kejam.